Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Holila dengan NIM 111662545 dari kelas B. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang PPT saya yang bermateri adalah LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang bagaimana jika saya mengambil LKP sebagai profesi saya. Di sini saya akan membahas bagaimana peran LKP di masyarakat dan apa saja tantangan yang dihadapi serta inovasi yang bisa dilakukan agar tetap relevan. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana konsep lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat bisa membantu LKP dan masyarakat di masa depan. Sejak awal, LKP berdiri untuk memberikan keterampilan praktis bagi masyarakat. Peserta kursus datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda yang ingin cepat kerja, ibu rumah tangga yang ingin menambah keterampilan, sampai pekerja yang butuh kemampuan baru. Namun, tantangan masa depan semakin besar. Teknologi berubah dengan cepat, yang menggantikan sebagian pekerjaan, dan keterampilan yang dibutuhkan industri tidak sama seperti dulu. Persaingan kerja juga makin ketat, bukan hanya antar individu, tapi juga tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Jika LKP tidak bisa beradaptasi, maka peserta didik bisa tertinggal dan sulit untuk bersaing. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi utama adalah reskilling dan upskilling. Reskilling berarti membekali peserta dengan kemampuan baru. Contohnya, seorang yang dulunya hanya bisa belajar administrasi perkantoran, kini bisa belajar digital marketing, desain grafis, ataupun coding. Sedangkan upskilling adalah meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Misalnya, seorang peserta yang sudah bisa desain grafis, belajar software terbaru agar lebih kompetitif. Agar ini berhasil, LKP perlu memperbarui kurikulum secara berkala, memastikan materi sesuai dengan kebutuhan industri, serta melatih para instruktur agar lebih adaptif dengan teknologi. Dengan langkah ini, lulusan LKP akan benar-benar siap pakai dan relevan dengan dunia pekerjaan. Selain kurikulum yang adaptif, LKP juga harus kreatif dalam metode belajar. Salah satu ide sederhana adalah konsep road trip belajar nyata. Peserta tidak hanya duduk di dalam kelas saja, tetapi diajak praktik langsung. Misalnya, mereka bisa berkunjung ke perusahaan, lalu bisa melihat bagaimana dunia kerja berlangsung, lalu membuat proyek kreatif bersama. Metode ini juga bisa dilakukan dengan kelas di luar ruangan atau simulasi kerja, sehingga peserta bisa merasakan pengalaman belajar yang lebih hidup. Dengan cara ini, belajar di LKP terasa seperti ada perjalanan atau pengalaman baru, ada tantangan nyata, dan hasilnya lebih membekas dalam ingatan peserta. Namun, ada hal yang lebih penting, yaitu membangun budaya lifelong learning. Lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat ini bisa membuat peserta terbiasa untuk terus mengembangkan diri bahkan setelah kursus itu selesai. Dampaknya sangat besar. Bagi LKP, ini berarti lembaga akan tetap relevan dan dipercaya. Bagi peserta, mereka tidak takut menghadapi perubahan dan lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan kerja. Sedangkan bagi masyarakat, lahirlah tenaga kerja yang lebih produktif, kreatif, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan lifelong learning, kursus tidak berhenti di ruang kelas saja, tapi menjadi bekal untuk masa depan yang terus berkembang. Kesimpulannya adalah lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran besar dalam menyiapkan keterampilan masyarakat. Dengan reskilling, upskilling, inovasi metode belajar, dan semangat lifelong learning, LKP mampu mencetak generasi yang siap kerja, kreatif, dan produktif. Karena pada akhirnya, belajar tidak hanya di kelas saja, belajar adalah perjalanan seumur hidup. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.